Iris Bella akhirnya angkat bicara soal kasus yang menjebak Ammar Zoni. Ia mengaku tak pernah tahu ada skema kotor di balik upaya keringanan hukuman. Tapi semuanya berubah saat babysitter anaknya melihat Haldi Sabri membawa koper berisi uang 300 juta rupiah dan mendengar kata jebakan disebut berkali-kali. Jika Ammar bukan diselamatkan, melainkan dikorbankan, lalu siapa sebenarnya yang ingin ia tetap berada di balik jeruji? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya Budi Santoso. Pangkat saya Komisaris Besar Polisi. 30 tahun lebih saya duduk di balik meja pemeriksaan, menatap wajah-wajah yang menyimpan ketakutan, kebohongan, juga penyesalan yang terlambat. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Ruang pemeriksaan itu tidak berubah sejak bertahun-tahun lalu. Dinding abu-abu kusam, lampu putih dingin menggantung tepat di atas meja besi, dan kursi yang selalu membuat siapapun yang duduk di depannya merasa lebih kecil dari kenyataan. Tetapi perempuan muda yang duduk di seberang saya kali ini tidak membawa aura pelaku. Ia membawa beban. Namanya Siti. Usianya masih sangat muda. Wajahnya polos, nyaris tanpa riasan. Tangannya terlipat di pangkuan, jari-jarinya saling menekan seperti menahan sesuatu agar tidak jatuh. Matanya sembab, bukan karena kurang tidur, melainkan karena terlalu banyak hal yang ingin ditangisi tetapi ditahan. Saya tidak langsung bertanya. Dalam pengalaman saya, orang seperti Siti tidak bisa didesak. Ia harus diberi ruang untuk bernapas, karena yang ia simpan bukan sekadar cerita, melainkan ketakutan yang berlapis. Saya membuka map tipis di depan saya. Di sana hanya ada satu lembar keterangan awal. Saksi kunci. Babysitter anak artis. Diduga mengetahui alur manipulasi hukum kasus Ammar Zoni. Saya menutup kembali map itu. Saudari Siti, suara saya sengaja dibuat rendah dan tenang. Saya ingin kamu anggap ruangan ini aman. Tidak ada kamera tersembunyi. Tidak ada orang lain yang mendengar. Hanya saya, kamu, dan kebenaran. Ia mengangguk pelan, tetapi napasnya tidak stabil. Saya tahu tanda itu. Ia ingin bicara, tetapi takut dengan akibatnya. Tidak ada yang memaksa kamu datang ke sini, lanjut saya. Tetapi begitu kamu duduk di kursi itu, artinya kamu membawa sesuatu yang penting. Saya hanya ingin mendengarnya dari awal. Siti menelan ludah. Saya cuma babysitter, Pak, katanya lirih. Saya bukan siapa-siapa. Kalimat itu membuat dada saya terasa berat. Justru orang-orang yang merasa bukan siapa-siapalah yang paling sering menjadi korban permainan orang besar. Saya sudah memeriksa banyak kasus besar, jawab saya pelan. Dan percayalah, kebenaran tidak pernah memilih jabatan. Kebenaran hanya memilih siapa yang cukup berani membukanya. Siti terdiam lama. Hening menyelimuti ruangan. Jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menghitung keberaniannya yang sedang dikumpulkan satu persatu. Akhirnya, ia berbicara. Saya bekerja di rumah Mbak Iris, katanya. Tugas saya cuma jaga anak-anak. Menyiapkan makan, menemani tidur. Saya tidak pernah ikut campur urusan orang dewasa. Nada suaranya jujur. Terlalu jujur untuk seorang pembohong. Saya mengangguk. Memintanya melanjutkan. Waktu itu suasana rumah sedang tegang, lanjutnya. Kasus Mas Ammar masih jalan. Semua orang berharap hukuman bisa diringankan. Mbak Iris sering terlihat capek, tapi tetap berusaha kuat. Ia berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. Mas Haldi sering datang. Semua orang percaya sama dia. Nama itu membuat alis saya terangkat sedikit. Haldi Sabri, asisten, manajer, orang kepercayaan keluarga. Saya tidak menyela. Saya membiarkannya menuntun ceritanya sendiri, karena di sanalah letak kejujuran. Malam itu, suara Siti mulai bergetar, anak-anak sudah tidur. Saya mau turun ke dapur ambil air. Tapi saya lihat Mas Haldi masuk ke kamar kerja, yang biasanya selalu terkunci. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Insting saya mulai bergerak. Kamar kerja rahasia,
Tanya saya perlahan. Siti mengangguk. Iya, Pak. Katanya cuma buat dokumen penting. Tidak semua orang boleh masuk. Saya mencatat dalam hati. Lanjutkan. Saya tidak sengaja melihat dari celah pintu, katanya. Mas Haldi bawa koper hitam. Berat sekali kelihatannya. Tangannya mulai gemetar. Saat koper itu dibuka, saya lihat uang. Banyak sekali. Disusun rapi. Saya menatap wajahnya tajam, memastikan tidak ada dramatisasi. Uang tunai? Tanya saya. Iya, Pak. Pecahan besar. Saya tidak pernah lihat sebanyak itu seumur hidup saya. Ia terdiam. Air mata jatuh tanpa suara. Saya mau pergi, tapi saya dengar Mas Haldi bicara di telepon. Saya merasakan denyut halus di pelipis saya. Pengalaman mengatakan, disinilah segalanya mulai gelap. Apa yang kamu dengar? Tanya saya, perlahan namun tegas. Siti mengangkat wajahnya. Tatapan matanya berubah. Bukan lagi ketakutan, melainkan kesadaran. Dia bilang, ini semua jebakan, ucapnya. Dia bilang ada pemerasan. Ada uang tutup mulut. Dan dia bilang, yang penting Ammar dapat keringanan, bukan bebas. Kalimat itu menggantung di udara. Saya tidak langsung bereaksi, tetapi di dalam kepala saya, potongan-potongan mulai tersusun. Tidak rapi, tidak indah. Namun cukup untuk membuat satu hal jelas. Kasus ini tidak sesederhana yang terlihat di berkas. Saya menutup mata sejenak. Selama ini, publik melihat Ammar sebagai pelaku tunggal. Media menyorotnya sebagai simbol kejatuhan. Namun di hadapan saya, duduk seorang babysitter yang tanpa sengaja membuka tirai permainan kotor di baliknya. Kenapa kamu tidak langsung melapor? Tanya saya. Siti tersenyum pahit. Karena saya takut, Pak. Saya dengar nama-nama orang besar. Saya dengar ancaman dibungkus candaan. Saya sadar, kalau saya bicara, hidup saya bisa hancur. Saya menghela napas panjang. Di titik itulah saya tahu, kasus ini bukan hanya soal hukum. Ini soal keluarga, uang, dan kendali atas penderitaan seseorang. Saya menatap Siti dengan sungguh-sungguh. Kamu tahu, Siti, kata saya pelan, apa yang kamu lihat dan dengar itu bisa mengubah arah kasus besar. Tapi juga bisa membuat kamu jadi target. Ia mengangguk, air matanya kembali jatuh. Tapi saya tidak bisa pura-pura tidak tahu, Pak, katanya. Setiap malam saya lihat anak-anak itu tidur. Saya lihat foto ayah mereka. Dan saya sadar, ada orang yang sengaja mempermainkan nasib seorang ayah. Kalimat itu menancap dalam. Sebagai penyidik, saya seharusnya netral. Sebagai manusia, saya tahu, tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang dibenci. Sebagian justru dilakukan oleh orang yang paling dekat. Saya menutup map di meja. Baik, ucap saya akhirnya. Mulai sekarang, apapun yang kamu ingat, sekecil apapun, kamu ceritakan ke saya. Jangan sembunyikan satu detail pun. Saya menatapnya dalam-dalam. Karena yang sedang kita hadapi bukan satu orang. Ini jaringan. Dan kemungkinan besar, berasal dari dalam keluarga itu sendiri. Siti terdiam. Dan di sanalah saya sadar. Pagi itu bukan awal pemeriksaan biasa. Itu adalah awal dari sandiwara besar. Di mana keadilan dipermainkan dengan tangan yang terlihat bersih. Tetapi sebenarnya penuh noda. Dalam banyak kasus yang saya tangani, kejahatan paling rapi selalu bersembunyi di tempat yang tampak paling aman. Bukan di lorong gelap. Bukan di gudang sepi. Melainkan di ruang keluarga yang dipenuhi senyum dan doa. Siti mulai bercerita lebih panjang setelah saya memberinya waktu. Ia tidak langsung masuk ke kejadian malam itu. Ia justru membawa saya mundur, ke hari-hari awalnya bekerja di rumah Iris Bella. Saya masuk kerja karena butuh, katanya. Gajinya cukup. Lingkungannya terlihat baik. Saya pikir, ini rumah yang aman. Saya mencatat satu kata dalam kepala saya, terlihat. Rumah itu, menurut Siti, besar namun tidak berlebihan. Bersih, tertata, dan selalu wangi. Setiap sudutnya seperti dirancang untuk memberi kesan hangat. Foto keluarga terpajang rapi. Tawa anak-anak sering terdengar, meski belakangan semakin jarang. Anak-anak itu manis, Pak,
katanya sambil tersenyum tipis. Mereka sering tanya, kenapa ayahnya jarang pulang. Saya tidak menimpali. Pertanyaan anak-anak seringkali lebih jujur daripada pernyataan orang dewasa. Mbak Iris selalu berusaha terlihat kuat, lanjut Siti. Tapi saya tahu, beliau lelah. Kadang duduk lama di sofa, menatap kosong. Dalam pengamatan saya, orang yang terlalu berusaha tampak tegar biasanya sedang memikul beban yang tidak sanggup ia ceritakan. Lalu muncul satu nama yang sejak awal selalu disebut dengan nada hormat. Haldi Sabri. Mas Haldi itu beda, Pak, ujar Siti. Semua orang percaya sama dia. Saya meminta Siti menjelaskan lebih detail. Dia yang mengatur jadwal. Dia yang urus dokumen. Dia yang bicara ke pengacara, ke wartawan, ke orang-orang penting. Kalau Mas Haldi bilang aman, semua orang tenang. Saya menyandarkan punggung. Gambaran itu sangat jelas bagi saya. Sosok seperti Haldi bukan sekadar asisten. Ia adalah gerbang. Ia mengatur siapa yang boleh tahu apa, dan siapa yang harus tetap diam. Dia ramah, lanjut Siti. Suka bercanda. Bahkan ke saya. Tapi, ada sesuatu. Saya mengangkat tangan sedikit. Jelaskan, sesuatu, itu. Siti menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya berubah kalau sedang telepon, katanya. Nada suaranya juga. Seperti orang yang sedang memegang kendali atas sesuatu yang besar. Saya mengangguk perlahan. Dalam dunia saya, perubahan kecil seringkali menandakan rahasia besar. Mas Haldi sering datang malam, lanjut Siti. Kadang sendirian. Kadang setelah Mbak Iris dan anak-anak tidur. Saya bertanya, apakah Ammar sering dibicarakan? Siti mengangguk. Selalu. Tapi bukan dengan nada kasihan, katanya lirih. Lebih seperti perhitungan. Kata itu membuat saya menatapnya lebih tajam. Perhitungan seperti apa? Seperti orang yang sedang menghitung untung dan rugi, jawabnya jujur. Bukan soal perasaan. Saya menutup mata sesaat. Jika benar demikian, maka Ammar bukan pusat perhatian. Ia hanyalah variabel dalam sebuah skema. Siti melanjutkan ceritanya tentang hari-hari yang berjalan normal di permukaan, namun perlahan terasa janggal. Ia melihat Haldi sering membawa map tebal. Kadang koper kecil. Selalu masuk ke kamar kerja yang pintunya jarang terbuka. Tidak ada yang berani tanya, katanya. Karena semua orang percaya sama dia. Saya menuliskan satu kalimat dalam benak saya. Kepercayaan adalah senjata paling ampuh dalam kejahatan terorganisir. Pernahkah kamu melihat Mbak Iris masuk ke kamar kerja itu? Tanya saya. Siti menggeleng. Setahu saya, tidak pernah. Kalau Mas Haldi masuk, pintunya selalu tertutup. Keterangan itu penting. Artinya, ada ruang yang bahkan pemilik rumah pun tidak sepenuhnya kuasai. Saya pernah dengar Mas Haldi bilang, lanjut Siti ragu-ragu, kita harus jaga nama keluarga. Jangan sampai rusak. Saya membuka mata. Nama keluarga. Kalimat itu sering digunakan bukan untuk melindungi seseorang, melainkan untuk mengorbankannya dengan rapi. Waktu itu saya belum paham, kata Siti. Saya pikir, ya wajar. Mereka keluarga besar. Nama penting. Ia tersenyum pahit. Tapi setelah malam itu, saya sadar, yang dijaga bukan Ammar. Saya membiarkan kalimat itu menggantung. Karena saya tahu, penjelasannya akan datang dengan sendirinya. Siti kemudian bercerita tentang perubahan suasana rumah. Tentang orang-orang tak dikenal yang datang diam-diam. Tentang bisik-bisik di dapur. Tentang telepon yang selalu dijawab Haldi di tempat sepi. Sejak itu saya sering merasa diawasi, katanya. Padahal tidak ada yang bicara apa-apa. Rasa diawasi tanpa bukti adalah salah satu tekanan paling kejam. Itu membuat korban ragu pada pikirannya sendiri. Saya mulai takut, Pak, lanjut Siti. Tapi saya tetap bertahan karena anak-anak. Saya memandangnya lama. Keberanian seringkali lahir dari hal paling sederhana. Bukan idealisme, melainkan kasih. Saya tahu saya cuma pengasuh, katanya pelan. Tapi saya tidak ingin mereka tumbuh dengan kebohongan. Kalimat itu menusuk. Sebagai penyidik,
Saya telah melihat banyak orang dewasa mengorbankan generasi berikutnya demi ambisi. Dan kini, seorang babysitter justru berdiri di sisi sebaliknya. Saya menutup catatan saya. Terima kasih, Siti, ucap saya. Cerita kamu penting. Ia menatap saya ragu. Pak, apakah Mas Haldi tahu saya di sini? Pertanyaan itu wajar. Dan jawabannya menentukan banyak hal. Belum, jawab saya jujur. Dan kita akan pastikan dia tidak tahu, sampai kita siap. Siti mengangguk, tetapi matanya tidak sepenuhnya tenang. Dalam hati, saya sudah mengambil satu kesimpulan awal. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah panggung. Dan Haldi Sabri, bukan aktor biasa. Ia adalah pengatur cahaya, pengendali adegan, dan seseorang yang bekerja untuk kepentingan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Saya menatap dinding abu-abu ruang pemeriksaan itu. Kasus ini baru memasuki lapisan pertama. Dan saya tahu, di baliknya masih ada lapisan lain yang lebih gelap, lebih licin, dan jauh lebih berbahaya. Saya selalu percaya, malam adalah waktu terbaik bagi kebohongan untuk bekerja. Bukan karena gelap, tetapi karena manusia lebih mudah lengah ketika lelah. Siti mulai menceritakan malam itu dengan suara yang jauh lebih pelan. Seolah setiap kata memiliki risiko, meski ruangan pemeriksaan tetap sama, dan saya masih duduk di depannya. Malam itu, sunyi sekali, Pak, katanya. Saya tidak menyela. Anak-anak sudah tidur. Mbak Iris juga masuk kamar lebih awal. Rumah seperti berhenti bernapas. Saya memahami gambaran itu. Rumah besar yang biasanya hidup, tiba-tiba kosong oleh suara. Dan di saat seperti itulah, rahasia merasa paling aman untuk keluar. Saya turun ke dapur, lanjutnya, niatnya cuma ambil air minum. Lampu lorong redup. Saya jalan pelan supaya tidak membangunkan siapapun. Ia berhenti, tangannya mengepal. Lalu saya dengar suara langkah. Saya mencatat satu detail, langkah. Bukan suara pintu. Bukan suara barang jatuh. Langkah yang disengaja. Saya lihat Mas Haldi lewat, katanya. Dia tidak pakai sepatu. Jalannya cepat, tapi hati-hati. Saya mengangguk perlahan. Orang yang tidak ingin terdengar, biasanya sudah terbiasa menyembunyikan sesuatu. Saya tidak curiga, lanjutnya. Sampai saya lihat dia membawa koper hitam. Kata-kata itu membuat suasana ruang pemeriksaan terasa lebih sempit. Koper biasa? Tanya saya. Siti menggeleng. Bukan. Koper kerja. Keras. Berat. Saya lihat dari cara dia membawanya. Saya membiarkan Siti mengambil jeda. Napasnya sedikit terengah, seolah kembali berada di lorong rumah itu. Dia masuk ke kamar kerja, katanya. Pintu yang biasanya terkunci. Nada suaranya berubah. Saya tidak tahu kenapa, kaki saya berhenti. Pak, seharusnya saya pergi. Tapi rasa penasaran itu lebih kuat. Saya tidak menghakimi. Hampir semua saksi penting menjadi saksi karena satu keputusan kecil yang tampak sepele. Saya berdiri di ujung lorong, lanjutnya. Pintunya tidak tertutup rapat. Ada celah. Saya membayangkan jarak itu. Celah kecil. Cukup untuk melihat. Cukup untuk menghancurkan ketenangan hidup seseorang. Saya lihat Mas Haldi membuka koper itu, kata Siti, suaranya bergetar. Di dalamnya, uang. Ia mengangkat wajahnya, menatap saya seolah meminta saya mempercayainya. Bukan sedikit, Pak. Saya bertanya pelan, apa yang kamu rasakan saat itu? Siti tersenyum pahit, takut, dan bingung. Saya pikir mungkin itu uang operasional. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Saya tahu, naluri orang kecil seringkali lebih tajam daripada logika orang besar. Saya mau pergi, lanjutnya. Tapi lalu, teleponnya berdering. Kalimat itu jatuh seperti palu. Mas Haldi mengangkatnya, kata Siti. Dan dia mulai bicara. Saya mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Dengan siapa? Tanya saya. Saya tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi dari cara bicaranya, itu bukan orang biasa. Ia menarik napas dalam. Dia bilang, tenang, semuanya sudah diatur. Saya mencatat dalam kepala.
Kalimat klasik. Kalimat orang yang merasa aman karena berada di balik jaringan. Lalu dia menyebut kata, jebakan, lanjut Siti. Dia bilang, yang penting pihak itu mau ikut skema, nanti terlihat seolah-olah Ammar tidak sendirian. Nama itu kembali muncul. Ammar Zoni. Selama ini, berkas di meja saya penuh dengan nama itu. Tetapi malam ini, untuk pertama kalinya, saya melihatnya bukan sebagai pusat, melainkan sebagai alat. Mas Haldi tertawa kecil, kata Siti. Lalu bilang, ini pemerasan yang rapi. Uang tutup mulutnya aman. Saya mengepalkan tangan di bawah meja. Pemerasan. Uang tutup mulut. Dua kata itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada korban yang dipaksa diam. Saya hampir menjatuhkan gelas, lanjut Siti. Jantung saya berdebar keras. Ia menyentuh dadanya, seolah kembali merasakan ketakutan itu. Dia bilang lagi, suaranya makin pelan, yang penting Ammar dapat keringanan. Jangan sampai bebas terlalu cepat. Kalimat itu membuat udara di ruangan seolah berhenti bergerak. Saya menatap Siti lama. Apakah kamu yakin dengan kalimat itu? Tanya saya. Iya, Pak, jawabnya tegas. Saya ingat betul. Karena saat itu, saya sadar. Sadar apa? Tanya saya. Bahunya bergetar. Bahwa semua ini bukan untuk menyelamatkan Ammar. Kalimat itu sederhana. Namun dampaknya luar biasa. Saya bersandar kembali. Dalam karir saya telah mendengar banyak pengakuan. Namun pengakuan seperti ini selalu membawa rasa pahit yang berbeda. Karena ini bukan sekadar kejahatan hukum, melainkan pengkhianatan emosional. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Tanya saya. Saya mundur pelan-pelan, katanya. Saya tidak berani lari. Saya takut ketahuan. Ia menutup mata. Saya masuk kamar. Saya kunci pintu. Saya tidak tidur semalaman. Saya mencatat satu hal penting. Tidak ada konfrontasi. Tidak ada reaksi berlebihan. Artinya, Siti masih berpikir jernih di bawah tekanan. Keesokan harinya, tanya saya. Mas Haldi seperti biasa, katanya. Ramah. Tersenyum. Seolah tidak terjadi apa-apa. Siti tertawa kecil, getir. Itu yang paling menakutkan, Pak. Orang bisa bicara soal pemerasan malam hari, lalu pagi harinya mengantar anak sekolah sambil tersenyum. Saya mengangguk. Topeng terbaik memang tidak pernah terlihat seperti topeng. Saat itu, lanjut Siti, saya tahu, saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Saya menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dan sejak malam itu, kata saya pelan, hidup kamu berubah. Ia mengangguk. Iya, Pak. Saya menutup mata sesaat. Di titik itu, saya menyadari satu hal penting. Malam itu bukan hanya malam ketika sebuah koper dibuka. Itu adalah malam ketika peran Ammar Zoni ditetapkan. Bukan sebagai orang yang diselamatkan, melainkan sebagai figur yang harus menanggung dosa bersama, agar kepentingan lain tetap aman. Saya membuka mata kembali. Teruskan, Siti, kata saya. Karena setelah malam itu, permainan ini pasti menjadi lebih berbahaya. Dan saya tahu, bab berikutnya bukan lagi tentang apa yang ia lihat, melainkan tentang apa yang terpaksa ia lakukan untuk bertahan. Ada satu fase dalam setiap perkara besar yang selalu saya ingat. Fase ketika saksi belum menjadi pemberani, tetapi sudah tidak bisa kembali menjadi orang biasa. Di sanalah Siti berada. Setelah malam itu, katanya, saya seperti hidup di rumah yang sama, tapi rasanya berbeda. Saya memahami perasaan itu. Tempat tidak berubah, tetapi maknanya runtuh. Setiap langkah saya terasa diawasi, lanjutnya. Padahal tidak ada yang bilang apa-apa. Ia menatap meja di depannya. Tatapannya kosong, seolah melihat bayangan sendiri yang dulu. Saya mulai menghitung suara, katanya. Langkah kaki. Pintu dibuka. Telepon berdering. Saya tidak menyela. Orang yang ketakutan tidak butuh interupsi. Mereka butuh ruang untuk mengurai kecemasan mereka sendiri. Mas Haldi tetap ramah, lanjut Siti. Tapi sekarang, saya melihatnya berbeda. Berbeda bagaimana? Tanya saya pelan.
Seperti orang yang tahu saya tahu, jawabnya. Kalimat itu membuat saya mengangkat kepala. Apakah ada tanda langsung? Tanya saya. Siti menggeleng. Tidak. Tapi tatapannya lebih lama. Senyumnya lebih dingin. Saya mencatat itu dalam benak. Orang yang berkuasa jarang mengancam secara terang-terangan. Mereka lebih suka membuat lawannya ragu pada perasaannya sendiri. Saya mulai takut sendirian di dapur, lanjutnya. Takut di lorong, bahkan takut di kamar sendiri. Ia tersenyum pahit. Padahal sebelumnya saya tidak pernah takut apapun di rumah itu. Saya menarik napas dalam. Ketakutan seperti itu tidak muncul tanpa alasan. Ia tumbuh karena naluri bertahan hidup sudah mulai bekerja. Kenapa kamu tidak langsung pergi? Tanya saya. Pertanyaan itu sering saya ajukan pada banyak saksi. Dan jawabannya hampir selalu sama. Karena anak-anak, jawab Siti tanpa ragu. Saya menatapnya lama. Setiap malam mereka minta ditemani, katanya. Mereka tanya soal ayahnya. Saya tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Ada getaran halus di suaranya. Saya tahu saya bukan ibunya, lanjutnya. Tapi saya juga tahu, mereka sedang kehilangan pegangan. Saya mengangguk perlahan. Dalam banyak kasus, pengorbanan terbesar justru datang dari orang yang tidak memiliki ikatan darah. Saya juga takut kalau saya pergi tiba-tiba, katanya, itu justru membuat saya dicurigai. Logika yang pahit, namun masuk akal. Orang kecil tidak punya kemewahan untuk menghilang tanpa konsekuensi. Saya mulai berpura-pura, lanjut Siti. Pura-pura tidak melihat apa-apa. Tidak mendengar apa-apa. Ia menatap saya. Capek sekali, Pak. Kalimat itu sederhana. Namun di dalamnya ada kelelahan mental yang luar biasa. Setiap kali Mas Haldi telepon, katanya, saya otomatis menjauh. Tapi telinga saya tetap mendengar. Ia terdiam sejenak. Saya dengar nama-nama orang yang tidak saya kenal. Nada bicara yang serius. Kadang marah, kadang tertawa. Saya bertanya, apakah kamu pernah mendengar ancaman? Siti mengangguk pelan. Tidak langsung, katanya. Tapi saya dengar kalimat seperti, yang penting dia diam. Saya mengepalkan tangan. Kalimat seperti itu tidak pernah berarti baik. Saya mulai susah tidur, lanjut Siti. Kalau tidur pun mimpi buruk. Ia mengusap matanya. Saya mimpi Mas Ammar keluar dari penjara, tapi wajahnya bukan wajah orang bebas. Saya menghela napas panjang. Mimpi seringkali adalah cara otak menyusun kebenaran yang terlalu berat diterima saat terjaga. Saya juga mulai merasa bersalah, katanya lirih. Karena saya tahu, tapi saya diam. Saya mencondongkan tubuh ke depan. Perasaan bersalah itu, kata saya, adalah tanda kamu masih punya nurani. Dan itu penting. Siti mengangguk pelan. Tapi nurani tidak membuat saya aman, katanya. Iya benar. Dalam dunia nyata, nurani seringkali justru membuat seseorang berada dalam bahaya. Saya sempat berpikir, lanjutnya, mungkin ini bukan urusan saya. Mungkin semua orang sudah sepakat. Saya menatapnya. Lalu apa yang membuat kamu berubah pikiran? Tanya saya. Ia menarik napas panjang. Dadanya naik turun lebih cepat. Suatu sore, katanya, saya mendengar anak sulung itu bertanya. Ayah jahat ya, Kak? Suara Siti pecah. Saya tidak bisa jawab apa-apa, Pak. Kalimat itu menekan dada saya. Sejak saat itu, lanjutnya, saya sadar, diam saya ikut membentuk kebohongan. Saya menyandarkan punggung. Dalam banyak kasus, perubahan besar selalu dimulai dari satu kalimat kecil yang diucapkan tanpa sadar. Saya mulai berpikir, katanya, kalau suatu hari kebenaran terbongkar, saya tidak mau menjadi orang yang tahu tapi memilih aman. Ia menatap saya dengan mata basah. Tapi saya juga tahu, kalau saya bicara, saya sendirian. Saya menatapnya lama. Kamu tidak sendirian sekarang, kata saya tegas. Ia tersentak sedikit, lalu mengangguk. Saya mulai mengamati, lanjut Siti. Mencatat waktu, perilaku, pola. Saya mengangkat alis. Kamu mulai mengumpulkan sesuatu, kata saya. Ia mengangguk.
Saya tidak tahu untuk apa. Tapi naluri saya bilang, saya harus punya pegangan. Kalimat itu membuat saya menarik napas dalam. Di titik itulah, saya tahu Siti telah melangkah melewati garis aman. Ia bukan lagi pengasuh yang pasif. Ia sudah menjadi saksi sadar. Saya menutup catatan saya. Apapun yang kamu lakukan setelah itu, kata saya pelan, akan mengubah hidup kamu. Siti menunduk. Iya, Pak. Dan saya tahu, tidak ada jalan mundur. Saya menatapnya dengan serius. Bab berikutnya, kata saya, akan menjadi saat di mana kamu tidak hanya melihat, tapi mulai menyimpan bukti. Dan dalam hati saya sudah tahu, langkah itu akan membawa kami semua lebih dekat ke puncak konflik, di mana kebenaran dan kekuasaan akan saling mengunci dengan keras. Dalam dunia penyidikan, ada satu momen yang selalu menentukan arah sebuah perkara. Bukan saat penangkapan, bukan saat sidang, melainkan saat seseorang memutuskan untuk menyimpan kebenaran, meski tahu nyawanya sendiri bisa menjadi taruhannya. Saya tidak langsung berniat merekam, Pak, kata Siti dengan suara hampir tak terdengar. Awalnya saya hanya ingin merasa tidak sendirian. Saya memahami maksudnya. Orang kecil seringkali mengumpulkan bukti bukan untuk melawan, tetapi untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang mereka lihat itu nyata, bukan imajinasi karena ketakutan. Setelah malam itu, lanjutnya, saya mulai membawa ponsel kemana-mana. Saya mengangguk pelan. Bukan untuk memotret, katanya cepat, seolah takut disalahpahami. Hanya, merekam suara. Kalau-kalau. Dua kata yang lahir dari ketidakpercayaan pada sistem, dan keyakinan bahwa suatu hari kebenaran akan dibutuhkan. Saya tahu itu berbahaya, katanya. Tapi saya lebih takut kalau suatu hari semua orang bilang, saya berhalusinasi. Saya menatapnya lama. Dalam banyak kasus besar, bukti paling kuat justru lahir dari ketakutan terdalam seseorang. Kapan kamu merekam? Tanya saya. Siti menarik napas dalam. Malam ketiga setelah kejadian koper itu, katanya. Mas Haldi kembali datang. Saya merasakan ketegangan naik, meski ruangan itu tetap sunyi. Rumah kembali sepi, lanjutnya. Saya pura-pura menidurkan anak lebih lama. Ia menunduk. Saya simpan ponsel di saku celemek. Mode senyap. Saya tidak mengomentari. Saya tahu, satu suara notifikasi saja bisa mengakhiri segalanya. Saya dengar langkah itu lagi, katanya. Langkah yang sama. Cepat, tapi terukur. Ia menutup matanya, mengingat dengan detail yang menyakitkan. Mas Haldi masuk ke kamar kerja. Tidak lama kemudian, telepon berdering. Saya mencondongkan tubuh ke depan. Apa yang kamu lakukan? Tanya saya. Saya berdiri di balik pintu dapur, katanya. Jaraknya tidak dekat, tapi cukup. Ia tersenyum getir. Saya tekan tombol rekam, tanpa tahu apakah suaranya akan masuk atau tidak. Saya menarik napas pelan. Keputusan itu, saya tahu, bukan keputusan spontan. Itu hasil dari malam-malam panjang yang diisi ketakutan dan kebimbangan. Apa yang terekam? Tanya saya. Siti membuka tas kecilnya perlahan, lalu berhenti. Ia menatap saya ragu. Rekaman itu sudah saya serahkan, katanya. Ke penyidik sebelumnya. Saya mengangguk. Saya sudah mendengarnya. Namun saya ingin mendengar versi manusiawinya, bukan versi digital. Mas Haldi bicara lebih lama malam itu, kata Siti. Nada suaranya tidak seramah biasanya. Ia menelan ludah. Dia bilang, uangnya sudah aman. Tapi jangan serakah. Saya mencatat dalam kepala. Ada pihak lain. Dan ada pembagian. Lalu dia bilang, suara Siti bergetar, ini bukan soal membebaskan Ammar. Jangan salah paham. Kalimat itu kembali menghantam. Dia tertawa kecil, lanjut Siti. Dan berkata, kalau dia bebas terlalu cepat, orang-orang curiga. Saya memejamkan mata sejenak. Kalimat itu bukan sekadar strategi hukum. Itu rekayasa penderitaan. Mas Haldi juga menyebut nama seseorang, kata Siti pelan. Saya membuka mata. Siapa? Tanya saya. Ia menggeleng. Bukan nama langsung, katanya. Hanya panggilan.
Tapi nadanya sangat hormat. Saya mengangguk. Orang yang dipanggil tanpa nama biasanya berada di posisi yang jauh lebih tinggi. Dia bilang, "Lanjut Siti, tenang," beliau juga setuju. Ini sudah dibicarakan dari awal. Saya merasakan dada saya mengeras. Beliau. Kata itu membawa beban lebih berat daripada nama. Lalu dia menyebut soal pihak ketiga, kata Siti. Orang yang dijebak supaya terlihat terlibat. Saya bertanya, bagaimana caranya? Dibuat seolah-olah orang itu bagian dari jaringan, jawabnya. Lalu diperas, ditekan, dipaksa membayar supaya namanya tidak muncul. Saya mengepalkan tangan. Skema klasik, namun selalu efektif karena memanfaatkan rasa malu dan ketakutan. Uang itu, lanjut Siti, bukan sepenuhnya untuk suap. Saya menatapnya tajam. Kemana sisanya? Tanya saya. Ia menarik napas panjang. Dialihkan. Untuk dana darurat, katanya. Saya tersenyum pahit. Dana darurat adalah istilah paling bersih untuk keuntungan paling kotor. Saya hampir menjatuhkan ponsel, katanya. Tangan saya gemetar. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan bekas luka kecil di jari. Saya tidak berani bergerak sampai percakapan itu selesai. Saya bisa membayangkan situasinya dengan jelas. Lorong sunyi, lampu redup. Seorang pengasuh berdiri dengan napas ditahan, merekam sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. Setelah itu, tanya saya. Saya kembali ke kamar, katanya. Saya duduk di lantai. Saya menangis tanpa suara. Ia menatap saya. Bukan karena takut tertangkap, Pak. Tapi karena saya sadar, ini jauh lebih besar dari yang saya kira. Saya mengangguk pelan. Kamu sadar kamu tidak sedang melawan satu orang, kata saya. Iya, jawabnya. Saya melawan sistem yang dibangun oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Saya simpan rekaman itu di beberapa tempat, lanjut Siti. Saya kirim ke email. Saya salin. Saya hapus dari galeri. Saya menatapnya dengan rasa hormat. Tanpa sadar, Siti telah bertindak seperti penyidik yang berpengalaman. Kapan kamu memutuskan untuk bicara? Tanya saya. Ia terdiam lama. Ketika saya dengar Mas Haldi bilang, suaranya nyaris pecah. Kalau dia terlalu lama di dalam, kita masih aman. Saya menutup mata. Kalimat itu menegaskan segalanya. Ammar bukan korban yang ingin diselamatkan sepenuhnya. Ia adalah alat keseimbangan. Cukup menderita untuk menutup mulut publik. Cukup diringankan untuk menjaga citra keluarga. Saya membuka mata dan menatap Siti. Keputusan kamu merekam itu, kata saya pelan namun tegas, adalah titik balik. Ia mengangguk. Saya tahu, katanya. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah benar-benar merasa aman lagi. Saya menutup catatan saya perlahan. Bab berikutnya, kata saya, bukan lagi tentang bukti yang kamu simpan. Saya menatapnya tajam. Melainkan tentang siapa sebenarnya Haldi Sabri bekerja, dan siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas penderitaan Ammar Zoni. Dan dalam hati saya tahu, kami telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Sementara puncak konflik kini sudah tampak jelas di depan mata. Dalam karir saya sebagai penyidik, ada satu momen yang selalu terasa paling sunyi. Bukan saat ruang pemeriksaan kosong, melainkan saat semua potongan mulai menyatu dan membentuk wajah kejahatan yang tidak ingin kita lihat. Saya menatap Siti lama setelah ia selesai bercerita tentang rekaman itu. Tidak ada air mata lagi. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan keteguhan yang lahir dari keterpaksaan. Sejak saat itu, katanya, saya tahu Mas Haldi bukan orang bebas. Dia menjalankan perintah. Kalimat itu membuat saya menarik napas panjang. Selama ini, fokus penyidikan selalu mengarah ke satu nama. Haldi Sabri. Namun semakin saya mendengar, semakin jelas bahwa Haldi bukan pusat. Ia hanyalah poros. Siti, kata saya pelan, dalam rekaman itu, apakah Mas Haldi pernah menyebut Ammar secara langsung sebagai pihak yang memberi perintah? Ia menggeleng tanpa ragu. Tidak pernah, Pak. Jawaban itu berat dan sangat menentukan. Dia tidak pernah bilang,
Ammar minta ini, atau Iris mau begitu, lanjut Siti. Justru sebaliknya. Saya mencondongkan tubuh. Sebaliknya bagaimana? Seperti orang yang sedang menjaga jarak, jawabnya. Seolah-olah, Ammar tidak boleh tahu semuanya. Saya memejamkan mata sejenak. Itu bukan kebetulan. Itu strategi. Dalam banyak skema kotor, orang yang paling menderita justru sengaja dijauhkan dari kebenaran, agar tetap bisa dikendalikan. Mas Haldi sering bilang, lanjut Siti, kalau Ammar tahu terlalu banyak, semuanya bisa berantakan. Kalimat itu mengunci satu simpulan di kepala saya. Ammar bukan aktor utama. Ia objek pengaturan. Saya membuka map baru di meja. Map yang belum pernah saya buka sebelumnya. Bukan berisi berkas resmi, melainkan catatan pribadi saya sebagai penyidik. Siti, kata saya akan bertanya sesuatu. Jawablah dengan jujur. Ia mengangguk. Dalam percakapan itu, lanjut saya, apakah Mas Haldi terdengar seperti orang yang takut, atau seperti orang yang yakin dilindungi? Siti tidak perlu berpikir lama. Yakin, Pak, jawabnya tegas. Sangat yakin. Saya tersenyum pahit. Keyakinan seperti itu tidak lahir dari keberanian pribadi. Ia lahir dari jaminan kekuasaan. Dia pernah bilang, lanjut Siti, selama mereka masih di belakang kita, semuanya aman. Saya mengangkat kepala. Mereka, tanya saya. Iya, jawabnya. Bukan dia. Bukan Ammar. Tapi, mereka. Kata ganti jamak itu terasa lebih berbahaya daripada nama manapun. Saya berdiri dari kursi, berjalan pelan ke jendela kecil ruang pemeriksaan. Cahaya siang masuk samar, memantul di dinding abu-abu. Dalam hati, saya mengulang satu kesimpulan yang mulai mengeras. Ada dua tangan yang bekerja dalam kasus ini. Satu tangan terlihat sibuk membersihkan nama. Tangan lainnya diam-diam mengatur seberapa lama luka harus dibiarkan terbuka. Siti, kata saya sambil membelakangi meja, menurut kamu, apakah tujuan mereka benar-benar membebaskan Ammar? Ia terdiam lama. Tidak, Pak, jawabnya akhirnya. Kalau mereka mau membebaskan, caranya bukan seperti ini. Saya berbalik menatapnya. Terus menurut kamu, apa tujuan mereka? Siti menelan ludah. Supaya Ammar cukup menderita, katanya lirih. Tapi tidak sampai menghancurkan nama keluarga. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Dalam dunia kekuasaan, penderitaan seringkali dijadikan alat pendidikan. Dan keluarga besar adalah institusi pertama yang paling pandai melakukannya. Saya juga dengar, lanjut Siti, Mas Haldi bilang, ini pelajaran. Biar kapok. Saya mengepalkan tangan. Pelajaran. Kata yang terdengar mendidik, namun seringkali digunakan untuk membenarkan kekejaman. Saat itu, kata Siti, saya sadar. Mas Haldi tidak bekerja untuk Ammar. Saya menatapnya tajam. Lalu untuk siapa? Tanya saya, meski jawabannya sudah mulai terbentuk di kepala saya. Ia ragu. Matanya bergerak gelisah. Saya tidak berani menyebutnya, Pak, katanya. Tapi, orang yang dia hormati itu berasal dari keluarga. Keluarga. Kata itu membuat dada saya terasa sesak. Saya kembali duduk. Perlahan. Hati-hati. Apakah dia pernah menyebut ayah, ibu, atau mertua? Tanya saya. Siti menggeleng. Tidak pernah menyebut langsung, jawabnya. Tapi setiap kali dia bicara soal keputusan besar, nadanya berubah. Lebih tunduk. Saya mencatat kesimpulan itu dalam benak. Dalam struktur kekuasaan keluarga besar, perintah paling kuat seringkali tidak pernah diucapkan secara eksplisit. Cukup dengan satu kalimat, kamu tahu harus bagaimana. Mas Haldi juga pernah bilang, lanjut Siti, uang itu bukan cuma untuk urusan hukum. Saya mengangkat alis. Apa maksudnya? Sebagian dialihkan, jawabnya. Ke rekening yang bukan atas nama Mas Haldi. Saya menghela napas panjang. Itu artinya, skema ini bukan hanya soal manipulasi hukum. Ini soal pengalihan keuntungan. Saya mulai sadar, kata Siti, Mas Haldi hanya pelaksana. Kalau dia jatuh, akan ada yang tetap aman. Saya menatapnya dengan serius.
Dan orang itu, kata saya pelan, tidak ingin namanya muncul di berkas manapun. Siti mengangguk. Saya takut, Pak, katanya. Bukan sama Mas Haldi, tapi sama orang di atasnya. Kalimat itu menegaskan segalanya. Ancaman sesungguhnya bukan datang dari tangan yang kotor, melainkan dari tangan yang tetap bersih. Saya menutup map saya. Bab ini, kata saya, adalah titik di mana kita berhenti bertanya apa yang terjadi. Saya menatap Siti dengan tatapan tajam namun tenang. Mulai sekarang, kita bertanya, siapa yang mengatur penderitaan ini, dan untuk apa? Saya tahu, setelah titik ini, kasus ini tidak lagi sekadar soal Ammar Zoni, tidak lagi soal Haldi Sabri, melainkan soal keluarga, kuasa, dan keputusan dingin yang dibuat di balik pintu tertutup. Dan saya juga tahu, mulai bab berikutnya, tekanan tidak hanya akan datang dari luar ruang pemeriksaan, tetapi juga dari atas, dari orang-orang yang tidak ingin kebenaran ini berjalan terlalu jauh. Ada satu kebenaran pahit yang baru saya pahami setelah puluhan tahun menjadi penyidik. Hukum bisa dilawan dengan uang. Fakta bisa ditekuk dengan jabatan. Namun keluarga seringkali menggunakan sesuatu yang lebih kejam dari keduanya, rasa berutang darah. Setelah percakapan panjang dengan Siti di bab sebelumnya, saya tidak langsung melanjutkan pertanyaan. Saya justru mematikan alat perekam resmi, sesuatu yang jarang saya lakukan. Siti, kata saya pelan, apa yang akan kamu dengar selanjutnya, bukan lagi sekadar dugaan. Ia menatap saya tegang. Saya perlu memastikan satu hal, lanjut saya. Apakah kamu siap, jika kebenaran ini menyeret orang yang selama ini dianggap pelindung? Siti menunduk lama. Bahunya naik turun. Saya sudah siap sejak saya merekam itu, Pak, katanya akhirnya. Yang saya tidak siap, adalah betapa dekatnya mereka. Kalimat itu membuat dada saya terasa berat. Kamu benar, jawab saya. Mereka sangat dekat. Saya membuka satu berkas tipis. Tidak ada logo resmi. Tidak ada kop instansi. Hanya rangkaian catatan internal dan alur transaksi yang sudah saya pelajari sebelum memeriksa Siti. Sebelum kamu datang, kata saya sudah mencium kejanggalan. Ia mengangkat kepala. Uang yang digunakan untuk suap, lanjut saya, tidak pernah bergerak lurus. Selalu berputar. Selalu kembali ke lingkaran yang sama. Saya menunjuk satu skema sederhana di kertas. Dan lingkaran itu, kata saya pelan, berhenti di satu tempat. Saya tidak menyebut nama. Saya tidak perlu. Wajah Siti memucat. Itu, keluarga, katanya hampir berbisik. Saya mengangguk. Bukan semua, jawab saya. Tapi satu figur yang suaranya cukup untuk membuat semua orang diam. Ia memejamkan mata. Saya pernah dengar Mas Haldi bilang, katanya pelan, kita tidak boleh melawan keputusan beliau. Saya menghela napas panjang. Kalimat itu mengandung kepatuhan absolut. Bukan profesional. Bukan kontraktual. Melainkan hierarki darah. Figur itu, lanjut saya, tidak ingin Ammar hancur. Tapi juga tidak ingin Ammar terlalu bersih. Siti membuka mata. Kenapa, Pak? Tanyanya. Saya menatapnya lama sebelum menjawab. Karena orang seperti itu tidak percaya pada penyesalan, kata saya. Mereka percaya pada hukuman yang dikontrol. Kalimat itu terasa dingin, bahkan di telinga saya sendiri. Dengan cara itu, lanjut saya, mereka bisa berkata di depan publik bahwa mereka sudah berusaha. Namun di balik layar, mereka tetap memegang kendali. Siti menggenggam tangannya sendiri. Mas Haldi pernah bilang, katanya, kalau Ammar terlalu cepat bebas, nanti susah diatur. Saya mengepalkan rahang. Disitulah semuanya menjadi jelas. Ammar bukan hanya dihukum oleh negara. Ia sedang didisiplinkan oleh keluarganya sendiri. Siti, kata saya perlahan, kamu tahu apa arti semua ini? Ia menggeleng. Itu berarti, saya melanjutkan, kesaksianmu bukan hanya mengancam Haldi. Saya berhenti sejenak. Kesaksianmu mengancam struktur keluarga itu sendiri. Ruangan terasa semakin sempit. Makanya saya takut, Pak, katanya. Sejak rekaman itu, saya merasa hidup saya seperti dihitung.
Saya mengangguk. Karena memang begitu, jawab saya jujur. Setiap saksi dalam kasus seperti ini akan dinilai, bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan seberapa besar ancamannya. Saya berdiri, berjalan pelan ke pintu, lalu kembali lagi. Kebiasaan lama ketika pikiran saya bekerja terlalu keras. Sejak kamu menyerahkan rekaman itu, kata saya, tekanan mulai masuk. Ia menatap saya tajam. Tekanan seperti apa? Saya dipanggil, jawab saya. Bukan secara resmi. Bukan tertulis. Saya tersenyum tipis. Telepon malam. Nada ramah. Kalimat sederhana. Saya menatapnya. Kasus ini sensitif, Pak Budi. Jangan terlalu jauh. Siti terdiam. Itu ancaman? Tanyanya. Saya tidak menyebutnya ancaman, jawab saya. Itu peringatan. Saya duduk kembali. Orang-orang di lingkaran itu, lanjut saya, tidak terbiasa kalah. Mereka terbiasa mengatur jarak antara kebenaran dan publik. Siti mengusap wajahnya. Jadi, apa yang akan terjadi pada saya? Tanyanya lirih. Saya menatapnya tanpa menghindar. Kamu akan diuji, kata saya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketakutan. Ia mengangguk pelan. Saya sudah merasakannya, katanya. Orang asing berdiri lama di depan rumah kontrakan saya. Telepon tanpa suara. Pesan yang langsung dihapus. Saya menarik napas panjang. Mereka sudah bergerak. Siti, kata saya tegas, mulai sekarang, kamu berada dalam perlindungan. Ia tersenyum pahit. Perlindungan seperti apa, Pak? Tanyanya. Saya menjawab jujur. Tidak sempurna. Tidak nyaman. Tapi cukup untuk membuat mereka berpikir dua kali. Ia terdiam. Dan Pak Budi? Tanyanya pelan. Saya menatapnya. Saya juga sedang diuji, jawab saya. Kami saling diam. Dalam keheningan itu, saya menyadari satu hal yang membuat dada saya terasa berat. Kasus ini sudah melampaui hukum. Ia telah masuk wilayah harga diri keluarga. Dan di sana, keadilan seringkali dianggap lebih murah daripada darah. Saya menatap Siti untuk terakhir kalinya di sesi itu. Bab berikutnya, kata saya pelan, akan menjadi titik di mana mereka mulai berusaha menghentikan cerita ini. Saya berdiri. Dan saat itu, lanjut saya, kita harus memutuskan, apakah kebenaran ini akan diselamatkan, atau dikubur dengan rapi. Ada satu kenyataan pahit yang baru benar-benar saya pahami setelah puluhan tahun menjadi penyidik. Dalam perkara besar, hukum seringkali kalah oleh darah. Bukan darah korban, melainkan darah keluarga. Siti, kata saya pelan, mulai titik ini, apapun yang kamu sampaikan, tidak akan pernah sama lagi dampaknya. Ia mengangguk. Wajahnya pucat, tetapi matanya sudah tidak lagi kosong. Saya siap, Pak, katanya. Saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalimat itu bukan keberanian. Itu kelelahan yang sudah berubah menjadi tekad. Saya mulai mengingat ulang semua percakapan Mas Haldi, lanjut Siti. Nada suaranya. Waktu dia diam. Waktu dia menunggu jawaban. Saya meminta detail. Dia tidak pernah mengambil keputusan besar sendiri, katanya. Selalu ada jeda. Selalu ada momen dia keluar ruangan, atau menelepon. Saya mencondongkan tubuh. Seolah menunggu izin, kata saya. Iya, jawabnya cepat. Seolah keputusan itu bukan miliknya. Saya memejamkan mata. Dalam struktur keluarga besar, izin seringkali lebih kuat dari perintah tertulis. Saya pernah dengar dia bilang, lanjut Siti, kita tidak boleh bikin beliau kecewa. Kata itu kembali muncul. Beliek. Saya membuka mata. Beliek ini, tanya saya, posisinya bagaimana di keluarga? Siti terdiam lama. Yang suaranya paling didengar, jawabnya akhirnya. Yang tidak sering muncul, tapi semua orang mengikuti. Saya menghela napas panjang. Figur seperti itu jarang tersentuh hukum. Bukan karena bersih, melainkan karena terlalu jauh dari jangkauan. Mas Haldi juga bilang, lanjut Siti, Ammar harus cukup lama di dalam. Biar ngerti batas. Saya mengepalkan tangan. Dan Mbak Iris? Tanya saya.
Siti menggeleng pelan. Saya tidak yakin beliau tahu semuanya, katanya. Tapi saya yakin, ada hal yang tidak pernah diceritakan padanya. Saya mencatat satu kesimpulan pahit. Bahkan dalam keluarga, informasi adalah alat kekuasaan. Saya mulai sadar, lanjut Siti, penderitaan Ammar itu disengaja. Kalimat itu jatuh pelan, tetapi dampaknya keras. Bukan untuk menghancurkan, katanya, tapi untuk mengendalikan. Saya bersandar ke kursi. Dalam dunia kejahatan kerah putih, hukuman seringkali diatur seperti dosis obat. Tidak boleh terlalu sedikit. Tidak boleh terlalu banyak. Mas Haldi pernah bilang, suara Siti bergetar. Kalau terlalu ringan, orang curiga. Kalau terlalu berat, keluarga malu. Saya menutup mata. Itu bukan pembelaan. Itu manajemen penderitaan. Saat itu, lanjut Siti, saya sadar, keadilan tidak pernah benar-benar jadi tujuan. Saya membuka mata dan menatapnya. Keadilan hanya alat, kata saya pelan. Tujuan sebenarnya adalah kendali. Siti mengangguk. Saya juga mulai takut, katanya. Bukan cuma untuk diri saya. Untuk siapa? Tanya saya. Untuk anak-anak itu, jawabnya lirih. Karena suatu hari mereka akan tahu, ayah mereka dijadikan contoh. Kalimat itu menekan dada saya. Sebagai penyidik, saya terbiasa melihat korban dewasa. Namun dampak terbesar selalu jatuh pada anak-anak. Siti, kata saya tegas, apa yang kamu bawa ini, bisa mengguncang keluarga besar. Ia mengangguk. Dan justru itu yang paling mereka takuti, katanya. Saya menarik napas dalam. Di titik ini, puncak konflik bukan lagi soal bukti, melainkan soal siapa yang berani melawan darahnya sendiri. Dan saya tahu, bab berikutnya akan menjadi saat di mana tekanan tidak lagi halus, tetapi mulai terasa nyata dan berbahaya. Tekanan tidak selalu datang dalam bentuk ancaman. Kadang ia hadir sebagai ajakan yang terlalu ramah. Hari setelah pemeriksaan itu, saya menerima telepon. Bukan dari bawahan. Bukan dari atasan langsung. Dari seseorang yang suaranya sangat tenang. Pak Budi, katanya, kasus ini sebaiknya ditangani dengan hati-hati. Kalimat pembuka yang terdengar sopan, namun syarat makna. Saya selalu berhati-hati, jawab saya. Ia tertawa kecil. Terlalu hati-hati pun bisa berbahaya, katanya. Saya mematikan telepon dengan dada mengeras. Tekanan sudah mulai bergerak. Siti, kata saya saat bertemu lagi, apakah ada yang berubah setelah kamu bicara? Ia mengangguk cepat. Ada orang datang ke rumah, katanya. Bukan Mas Haldi. Saya menegakkan punggung. Siapa? Saya tidak kenal, jawabnya. Tapi dia tahu nama saya. Tahu jadwal saya. Saya mengepalkan tangan. Mereka tidak mengancam, lanjut Siti. Mereka hanya bilang, lebih baik diam. Saya menghela napas panjang. Itu sudah cukup jelas. Rekaman itu aman? Tanya saya. Siti mengangguk. Di beberapa tempat, katanya. Kalau saya kenapa-kenapa, datanya akan muncul. Saya menatapnya dengan rasa hormat. Keberanian seperti itu jarang lahir dari pendidikan tinggi. Ia lahir dari ketidakadilan yang terlalu lama ditekan. Pak, kata Siti pelan, apakah Bapak juga ditekan? Saya tidak langsung menjawab. Sebagai penyidik, mengakui tekanan berarti mengakui risiko. Ada pihak yang ingin kasus ini berhenti di Haldi, jawab saya jujur. Mereka ingin dalangnya tetap tak bernama. Siti tersenyum pahit. Karena kalau nama itu muncul, katanya, semua akan runtuh. Saya mengangguk. Siti, kata saya tegas, mulai sekarang, kamu tidak hanya saksi. Ia menatap saya. Kamu adalah ancaman bagi sistem. Ia terdiam. Saya tidak akan bohong, lanjut saya. Ini berbahaya. Untuk kamu. Untuk saya. Ia menarik napas dalam. Tapi kalau kita berhenti sekarang, katanya, Ammar tetap jadi alat. Anak-anak itu tetap tumbuh dalam kebohongan. Kalimat itu membuat keputusan saya bulat. Baik, kata saya. Kita lanjut. Di luar ruang pemeriksaan, tekanan semakin nyata.
Dokumen dipersulit. Akses dibatasi. Nama-nama mulai dihapus dari catatan. Namun satu hal sudah terlanjur terjadi. Kebenaran sudah melihat cahaya. Dan ketika jaring kekuasaan mulai menjerat balik, pertanyaannya bukan lagi siapa yang bersalah, melainkan siapa yang berani berdiri sampai akhir. Saya tahu, 2 bab terakhir tidak akan memberi kemenangan utuh. Tetapi jika keadilan tidak bisa berdiri tegak, setidaknya, ia tidak akan mati dalam diam. Ada titik tertentu dalam penyidikan ketika kebenaran tidak lagi terasa membebaskan. Ia justru terasa berbahaya. Setelah percakapan kami di ruang pemeriksaan hari itu, saya tidak langsung menuliskan berita acara. Saya memilih menunda. Bukan karena ragu pada Siti, melainkan karena saya mulai memahami siapa yang sedang kami hadapi. Bukan Haldi Sabri. Bukan pula Ammar Zoni. Melainkan darah. Siti, kata saya perlahan, orang yang Mas Haldi patuhi, bukan sekadar punya kuasa. Dia punya hubungan. Ia mengangguk pelan. Hubungan yang tidak bisa diputus, Pak. Kalimat itu berat. Dalam banyak kasus besar, jaringan kriminal bisa dipatahkan. Uang bisa dilacak. Jabatan bisa digoyang. Namun ketika kejahatan dibungkus hubungan keluarga, hukum seringkali berjalan pincang. Saya dengar Mas Haldi bilang, lanjut Siti, kalau urusan ini bocor, yang hancur bukan satu orang. Saya mengepalkan tangan. Ancaman yang paling efektif memang bukan tentang diri sendiri, tetapi tentang orang lain. Dia juga bilang, suara Siti semakin lirih, kita harus rela mengorbankan satu orang demi semua. Saya menghela napas panjang. Orang itu Ammar, kata saya. Siti tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Diamnya adalah pengakuan paling jujur. Saya mulai memahami motif sebenarnya. Ammar tidak sedang diselamatkan. Ia sedang dikendalikan. Hukuman yang cukup lama untuk membungkam gosip. Keringanan yang cukup untuk menjaga citra. Dan penderitaan yang cukup untuk menjadi peringatan. Pelajaran, kata mereka. Padahal itu hukuman yang dirancang dengan dingin. Siti, kata saya, apakah kamu pernah mendengar penyesalan dari Mas Haldi? Ia menggeleng. Tidak, Pak. Yang ada hanya perhitungan. Itu yang paling mengerikan. Orang yang masih punya penyesalan bisa goyah. Orang yang hanya menghitung untung dan rugi, jauh lebih berbahaya. Di titik itu, saya tahu. Kami telah menyentuh inti konflik. Dan setiap langkah berikutnya tidak akan dibiarkan berjalan mulus. Tekanan tidak selalu datang dalam bentuk ancaman. Kadang ia hadir sebagai keheningan yang tidak wajar. Beberapa hari setelah pemeriksaan lanjutan, saya menerima panggilan dari atasan. Nadanya biasa. Terlalu biasa. Budi, katanya, kasus ini sensitif. Jangan terlalu jauh. Kalimat itu tidak perlu penjelasan. Saya menutup telepon dengan perasaan yang sangat saya kenal. Perasaan ketika kebenaran mulai dianggap gangguan. Di sisi lain, Siti juga mulai merasakan dampaknya. Pak, katanya suatu pagi, saya merasa diikuti. Saya menatapnya tajam. Yakin? Saya tidak lihat wajahnya, jawabnya. Tapi langkah itu, saya kenal. Langkah yang sama. Cepat, terukur. Saya langsung memindahkannya ke tempat aman. Namun bahkan di sana, tekanan tidak berhenti. Rekaman yang ia simpan, nyaris hilang. Salah satu salinan tidak bisa dibuka, katanya dengan wajah pucat. Saya langsung paham. Seseorang sudah mulai bergerak. Tidak untuk menyerang secara frontal, tetapi untuk menghapus jejak. Pada saat yang sama, saya menerima pesan tak resmi. Bukan ancaman. Hanya pengingat. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan selesai dengan sendirinya. Saya menatap layar ponsel lama. Di titik ini, saya harus memilih. Menjadi penyidik, atau menjadi pegawai yang patuh. Saya menatap Siti. Kamu masih mau lanjut? Tanya saya. Ia mengangguk tanpa ragu. Saya sudah terlalu jauh untuk mundur, Pak. Keberanian seperti itu tidak lahir dari kekuatan. Ia lahir dari kelelahan yang sudah mencapai batas. Kita lanjut, kata saya akhirnya. Apapun risikonya. Dan saat itu, saya tahu, jaring yang mereka bentangkan untuk Ammar, kini mulai menjerat balik ke arah pembuatnya.
Hari kesaksian Siti adalah hari paling sunyi di dalam diri saya. Bukan karena ruang sidang sepi, tetapi karena saya tahu, setelah ini, tidak ada yang benar-benar aman. Siti duduk tegak. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Ia tidak lagi bicara sebagai babysitter. Ia bicara sebagai saksi yang sadar akan konsekuensi. Saya melihat, katanya tegas, dan saya mendengar. Setiap kalimatnya seperti bara. Ia menceritakan koper itu, percakapan itu, kata-kata yang sengaja diucapkan setengah agar tidak tercatat. Ia menyebut skema pemerasan, uang tutup mulut, dan perintah yang datang dari atas. Bukan nama, tapi cukup jelas untuk dipahami. Ruangan menjadi tegang. Saya tahu, sebagian orang di sana bukan ingin mendengar kebenaran. Mereka ingin memastikan sejak apa kebenaran itu akan dibiarkan hidup. Ketika rekaman diputar, tidak semua wajah bereaksi. Sebagian justru menunduk. Mereka sudah tahu. Dan disitulah saya sadar. Kebenaran ini tidak akan menjatuhkan semua orang. Ia hanya akan menjatuhkan yang dipilih untuk jatuh. Haldi Sabri menjadi korban yang paling mudah. Pelaksana. Wajah publik. Tangan kotor. Sementara tangan yang bersih, tetap di balik layar. Setelah sidang, Siti menatap saya. "Apakah ini sudah cukup, Pak?" tanyanya. Saya tidak langsung menjawab. "Ini cukup untuk membuat cerita berubah," kata saya akhirnya. "Tapi belum tentu cukup untuk membuat keadilan utuh." Ia tersenyum tipis. "Setidaknya saya tidak diam," katanya. Kalimat itu menutup segalanya. Karena di dunia yang penuh kompromi, orang yang memilih tidak diam, sudah melakukan perlawanan paling mahal. Ada satu hal yang baru benar-benar saya pahami setelah puluhan tahun menjadi penyidik. Keadilan tidak selalu datang sebagai kemenangan. Kadang ia hadir hanya sebagai retakan kecil di tembok kekuasaan yang terlalu tebal untuk diruntuhkan sekaligus. Kasus ini berakhir pada suatu pagi yang tampak biasa. Tidak ada sirene. Tidak ada kejar-kejaran. Tidak ada sorotan kamera yang menunggu di depan gedung. Namun bagi saya, pagi itu terasa jauh lebih berat daripada hari-hari penuh tekanan sebelumnya. Saya duduk di ruang kerja, menatap berkas terakhir yang sudah ditandatangani. Nama Haldi Sabri tertulis jelas sebagai pelaku utama manipulasi, pemerasan, dan pengalihan dana. Bukti-bukti cukup, rekaman cukup, alur cukup. Haldi jatuh. Ia tidak melawan di akhir. Ia hanya diam. Seolah sadar bahwa tugasnya telah selesai sejak lama. Namun ada nama-nama lain, yang tetap tidak pernah muncul di kertas manapun. Saya menutup map itu perlahan. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Seperti biasa. Seolah kota ini tidak peduli bahwa sebuah sandiwara besar baru saja selesai dipentaskan. Ammar Zoni tetap menjalani hukumannya. Tidak seberat yang diinginkan publik. Tidak seringan yang diharapkan sebagian orang. Hukuman yang cukup. Cukup untuk disebut adil. Cukup untuk menutup pembicaraan. Cukup untuk menjaga nama keluarga. Saat saya menemuinya dalam salah satu pemeriksaan lanjutan, ia hanya menatap saya lama. "Jadi selama ini," katanya pelan, "saya ini bagian dari rencana?" Saya tidak menjawab langsung. Sebagai penyidik, saya tidak boleh menafsirkan perasaan. Sebagai manusia, saya tahu, jawabannya tidak akan mengubah apapun. Kebenaran tidak selalu datang untuk membebaskan, kata saya akhirnya. Kadang hanya untuk menjelaskan. Ia tersenyum pahit. "Berarti saya memang harus menjalani ini," katanya. Saya mengangguk. Di titik itu, saya melihat sesuatu di matanya. Bukan kemarahan. Bukan penyesalan. Melainkan kesadaran. Dan mungkin, itu yang diinginkan orang-orang di balik layar sejak awal. Siti datang ke kantor saya beberapa hari kemudian. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kerja. Rambutnya terikat sederhana. Wajahnya tampak lebih kurus, tetapi matanya lebih tenang. "Saya mau pamit, Pak," katanya. Saya menatapnya. "Mau kemana?" tanya saya. "Pulang ke kampung," jawabnya. "Saya ingin hidup biasa lagi." Saya mengangguk pelan. Ia sudah membayar harga yang cukup mahal untuk keberanian. "Terima kasih," katanya tiba-tiba. "Karena mau mendengar saya." Saya berdiri.
Justru saya yang berterima kasih, jawab saya. Tanpa kamu, kebenaran ini tidak akan pernah punya suara. Ia tersenyum kecil. Saya tahu, tidak semua orang akan dihukum, katanya pelan. Tapi setidaknya, saya tidak diam. Kalimat itu lebih kuat daripada vonis manapun. Siti pergi tanpa sorotan, tanpa pengawalan, tanpa gelar pahlawan. Namun dalam catatan pribadi saya, namanya akan selalu tercatat sebagai orang yang memilih jujur ketika kebohongan terasa lebih aman. Tentang keluarga besar itu, tidak ada penetapan tersangka, tidak ada pengumuman, tidak ada klarifikasi. Nama mereka tetap bersih, rekening mereka tetap utuh. Pengaruh mereka tetap bekerja di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau hukum dengan mudah. Saya tidak terkejut. Kekuasaan jarang tumbang dalam satu perkara. Ia retak perlahan, menunggu waktunya sendiri. Malam itu, saya berdiri sendirian di ruang kerja. Lampu meja menyala. Kota terlihat dari balik jendela. Lalu lintas terus bergerak, seolah tidak ada sandiwara yang baru saja berakhir. Saya menutup buku catatan saya. Di halaman terakhir, saya menulis satu kalimat. Tidak semua kebenaran membebaskan, tetapi setiap kebenaran yang diucapkan mengurangi satu kebohongan di dunia ini. Kasus ini selesai secara administratif. Namun bagi saya, ia akan selalu menjadi pengingat bahwa tangan yang paling kotor seringkali terlihat bersih. Bahwa penderitaan bisa diatur dengan rapi oleh orang-orang terdekat. Dan bahwa keberanian terbesar kadang datang, bukan dari aparat, melainkan dari seseorang yang dianggap tidak punya kuasa apapun. Saya mematikan lampu. Di luar, hujan sudah berhenti. Dan saya tahu, keadilan memang tidak pernah utuh. Namun malam itu, ia setidaknya tidak sepenuhnya kalah.